Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah pencipta semesta alam. Kepadanya kita minta pertolongan baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tamu-tamu kami yang hadir pagi ini, guru-guru, juga para pendengar radio ERI, Radio Baitur Rahman dan lain-lain yang turut menyimak ceramah di Masjid Raya ini. Kita akan lanjutkan tentang sejarah Islam, masih dalam hal hijrah ini. Ini kita gunakan waktu sampai 2 bulan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah nanti tanggal 1 Rabiul Awal. Ini belum ya. Jadi maka kita ceritakan tentang itu. Walaupun ceramah kita sudah hijrah, sudah kita mulai Muharram. Yang lalu kita sudah memperkenalkan bahwa di Madinah itu ada kabilah-kabilah atau bani atau suku, gitu kan? Yang pertama ada orang Arab di Madinah, orang Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini orang Arab dan mereka sudah masuk Islam. Di Madinah disebut dengan Ansar. Tapi ada juga yang belum masuk Islam. Biasa yang belum masuk Islam itu disebut dengan Arabi. Arabi ini orang-orang Badui, orang pedalaman, belum masuk Islam. Ada juga yang tidak mau masuk Islam karena tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap musyrikin, orang-orang musyrik. Ini tentu paling buruk ya. Orang musyrik ini mensyarikatkan Allah dengan patung biasanya ya. Ada juga orang-orang Aus dan Khazraj ini munafik. Pura-pura masuk Islam padahal tidak tembus Islam ke dadanya. Islam hanya di mulutnya. Inilah orang Arab yang ada di Madinah. Tetapi mayoritas mereka sudah beriman dan bertakwa kepada Allah. Dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka itu adalah as-sabiqul awwalun, orang-orang yang mula-mula masuk Islam ya. Orang muhajirin dan ansar, mereka itu semuanya akan dijamin masuk surga di hari akhirat nanti. Dan tidak bisa kita samakan. Betapapun kita taat sekarang ini, betapapun kita taat, tidak sama derajat kita dengan mereka. Dengan orang muhajirin dan orang ansar itu tidak sama. Mereka lebih takwa, lebih dekat, al-muqarrabun, dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang bisa kita maklumi. Karena mereka itu orang-orang pertama yang mendukung Islam.
Nah, selain dari orang Arab di Madinah sebagai kota metropolitan, kota paling maju di zamannya, ya, di waktu Nabi Muhammad sudah maju dia. Ada juga orang-orang yang tidak beriman. Yang pertama yang tidak beriman tuh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mau masuk Islam kecuali segelintir. Segelintir orang Yahudi masuk Islam juga di zaman Nabi. Yang paling terkenal adalah Abdullah bin Salam, sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Itu orang Yahudi. Dan ada lebih kurang orang Yahudi yang masuk Islam itu 50 orang sebenarnya, termasuk keluarga dan anak-anak mereka. Tetapi yang tidak masuk Islam lebih kurang 500 orang tidak mau masuk Islam. Mereka tetap dengan agamanya, agama Yahudi. Agama Yahudi ini sebenarnya agama tauhid, ya. Sebenarnya yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Allah itu esa. Dengan kitab suci mereka adalah kitab Taurat. Kitab Taurat, kitab suci. Itu firman-firman Allah, ya. Kitab Taurat itu. Tetapi orang-orang Yahudi kemudian tersesat. Mereka mensyirikkan Allah dengan manusia. Mereka membolak-balik ayat-ayat Taurat sehingga mereka menjadi orang-orang yang disebut dalam Quran itu dengan maghdub, ghairil maghdub, itu mereka. Maghdub, orang yang sesat, yang durhaka, orang-orang Yahudi itu. Yang pertama kesalahan orang Yahudi adalah menganggap Allah itu punya anak, dan sangat banyak anak Allah itu. Para malaikat itu semua anak Allah, anak perempuan Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka mereka tidak pernah diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Tidak pernah. Allah itu ahad yang diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa itu seorang yang beriman, penghuni surga. Nabi Harun juga begitu. Tetapi orang-orang Yahudi menambah-nambah bahwa para malaikat itu semua anak perempuan Allah. Naudzubillah min dzalik. Tetapi yang lebih gawat lagi, ada seorang ulama itu sangat alim dia, wali Allah, dan ada yang mengatakan seorang nabi, Nabi Udair. Nabi Udair. Orang-orang Yahudi menyebutnya Nabi Udair itu anak Allah. Naudzubillah min dzalik. Padahal Allah tidak punya anak. Hari akhirat nanti ditanya, wahai Udair, adakah engkau ajarkan orang-orang Yahudi itu bahwa engkau anak-anakku, kata Allah? Wahai Allah, engkau lebih tahu. Engkau yang lebih tahu. Aku tidak pernah mengajarkan mereka Allah punya anak, kata Nabi Udair. Maka orang-orang Yahudi itu masuk neraka semuanya, yang tidak beriman. Yang menganggap Allah itu punya anak masuk neraka, khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Orang Yahudi kafir itu. Begitu juga orang Nasrani. Orang Nasrani agamanya agama tauhid juga. Jadi Kristen itu agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam membawa agama Nasrani, agama tauhid. Allah itu esa. Kemudian orang-orang Nasrani mengikuti jejak orang-orang Yahudi, menambah-nambah di dalam Injil mereka bahwa Nabi Isa itu Yesus Kristus dan ibunya Siti Maryam adalah Tuhan juga. Jadi mungkin Siti Maryam dianggap istri Tuhan, mungkin naudzubillah min dzalik, dan Nabi Isa dianggap anak Tuhan, anak Allah.
Maka orang-orang Nasrani, orang Kristen itu juga kafir ya. Jadi jangan takut bilang mereka itu kafir. Bukan kita yang bilang kafir, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mereka itu kafirun. Kafir. Dan mereka itu penghuni neraka jahanam hari akhirat. Jangan takut-takut bilang. Orang Nasrani itu penghuni neraka. Penghuni neraka jahanam. Dan abadi juga, khalidina fiha abada. Kekal mereka itu di dalam neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Nah, di Madinah ada kelompok ini. Yang paling banyak kelompok Yahudi. Kelompok Nasrani juga ada. Yang dari Yahudi itu orang Yahudi memang dari Palestina, mereka hijrah ke Madinah. Karena orang Yahudi ini ahli ekonomi, dagang. Mereka pergi ke seluruh dunia, termasuk ke Madinah. Orang-orang Nasrani, orang-orang Najran. Orang Najran itu dari Suriah, yang pindah ke Madinah. Mereka juga dagang dan membawa agama, membawa misi agama Nasrani, agama Kristen, tetapi tidak berkembang. Cuma ada juga di Madinah. Jadi sebenarnya mereka sudah diikat oleh Rasulullah itu dengan piagam Madinah, konstitusi, undang-undang, undang-undang. Artinya penduduk Madinah semuanya bebas beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Orang Yahudi silakan dengan agamanya Yahudi, orang Nasrani silakan dengan agamanya Nasrani, orang Islam dengan agamanya Islam, orang menyembah berhala pun silakan. Tapi dakwah tetap jalan. Dakwah Rasulullah tetap berdakwah kepada orang-orang Yahudi, berdakwah kepada orang Nasrani, kepada apalagi orang-orang Wasani, orang-orang yang penyembah berhala. Jadi dakwah itu harus berjalan terus. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, bebas beragama di Madinah, seperti di Indonesia sekarang bebas, bebas beragama. Cuma di Indonesia sudah berlebih-lebihan. Jadi agama di Indonesia sudah dianggap pakai baju. Pagi ini kita pakai, nanti kita buka, kita ganti dengan baju lain. Kalau baju boleh begitu, tapi kalau agama tidak boleh. Ini orang-orang bintang film tuh, bintang-bintang sinetron, ya, di Indonesia nih, tukar-tukar agamanya. 2 bulan Kristen, kemudian pindah lagi ke Hindu, kemudian pindah lagi ke Islam. Itu sangat gawat. Orang-orang seperti itu tidak ada pendirian, berbahaya sekali. Sebenarnya tidak boleh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau mereka orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tunduk kepada undang-undang konstitusi Madinah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka aman berdagang, aman ibadah, aman semuanya. Cuma di dalam konstitusi Madinah itu ada ayat, ada bab dan ayat. Kalau Madinah diserang oleh musuh, orang Yahudi juga wajib membantu mempertahankan negara. Itu kan sangat modern. Seluruh dunia sekarang juga seperti itu. Jadi orang-orang Islam di mana misalnya? Di Singapura. Ada orang Islam tentara. Itu di Singapura itu banyak orang Islam menjadi tentara. Ya. Padahal Singapura itu bukan negara Islam. Singapura itu negara Konghucu lah. Cina itu lebih banyak, ya. Tapi di situ ada orang Islam menjadi tentara nih. Jadi tentara yang ada di Singapura itu
ya. Kalau Singapura diserang, wajib berperang juga. Nah, itu konstitusi modern. Di Amerika sangat banyak orang Islam menjadi tentara. Di Inggris, di Perancis. Kalau Inggris atau Amerika diserang oleh negara lain, tentara-tentara Islam wajib membela negara mereka, Amerika. Begitu juga Inggris, Perancis. Begitulah konstitusi Rasulullah. Orang-orang Yahudi wajib membantu umat Islam, wajib membantu membela negara Madinah. Itu konstitusi. Dan mereka sudah mengakui, siap menerima. Orang-orang Najran, orang Nasrani juga, ya Rasulullah, kami siap membela negara. Orang-orang munafik juga, ya Rasulullah, kami siap membela negara Madinah. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat, ya. Jadi Yahudi itu ada 3 kelompok besar. Yang pertama Bani Qainuqa. Itu mayoritas dan mereka itu kaya-kaya, pedagang dan punya pasar tersendiri. Nama pasarnya Bani Qainuqa juga, pasar mereka. Apa yang terjadi? Pada suatu hari, seorang muslimah sudah turun wajib jilbab. Sudah turun ayat surah An-Nur ayat 31 ya. Sudah wajib jilbab bagi perempuan Islam. Jadi seorang ibu pergi ke pasar itu ingin membeli emas. Jadi orang Yahudi itu tukang emas, menjual emas. Nah, ini disebut di dalam kitab Fiqh Sirah oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali Al-Misri. Nah, jadi sejarah hidup Rasulullah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, orang Mesir. Nah, kalau kita terjemahkan, Al-Misri itu orang Mesir. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, bagaimana tingkah laku orang Yahudi yang jahat ini, yang menjual emas ini? Jadi jilbab itu kan kain panjang, diikatlah ujung kain itu kepada sebuah tiang, Akhirnya seorang perempuan mukmin nih, perempuan Islam nih, sudah selesai berbelanja, katakanlah membeli emas, ya, berdiri. Setelah berdiri, terbukalah auratnya, kan sudah diikat, terbuka, rambutnya terbuka. Karena yang melakukan itu seorang Yahudi, tukang emas lagi. Nah, ibu itu minta tolong gitu. Datanglah seorang pemuda Islam, sudah masuk Islam dia, orang Ansar, ya, membunuh si Yahudi itu, sampai mati. Orang Yahudi juga emosional. Orang Yahudi rame-rame juga mengeroyok, membunuh pemuda Islam ini. Nah, sampai kepada Rasulullah. Rasulullah memanggil, bersidang. Ternyata yang salah orang Yahudi. Tapi Rasulullah belum mengusir mereka, mengingatkan mereka. Wahai saudara-saudara Yahudi. Maksud saudara di sini, saudara setanah air, bukan saudara seagama. Wahai ikhwan, wahai saudara-saudara Yahudi, jangan engkau melanggar konstitusi Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah kita saling menghormati, kita saling tolong menolong. Kenapa kalian melanggar Piagam Madinah? Itu Rasulullah. Apakah kalian orang Yahudi tidak takut? Apa yang terjadi terhadap orang-orang Quraisy dalam perang Badar? Perang Badar tahun kedua Hijrah. Mereka kalah, walaupun mereka itu 3 kali lipat lebih banyak, tapi mereka orang Quraisy itu kalah dengan kami. Kami ini orang-orang beriman. Wahai orang-orang Yahudi, jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi.
Itu peringatan Rasulullah kepada mereka. Belum diusir. Tetapi akan diusir. Akan diusir. Ini Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa. Jadi kelompok besar orang Yahudi yang kaya raya, yang menguasai ekonomi di Madinah, tetapi sedang bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena Allah mengharamkan riba. Karena orang Yahudi itu suka menggandakan uang, menggandakan harta mereka, memberi utang kepada orang Arab, tetapi harus ada ujungnya. Sedang bangkrut. Jadi kelompok Yahudi yang kedua namanya Bani Nazir. Bani Nazir, keturunan dari Nazir, ya. Itu kalau Qainuqa Nazir itu nenek moyang. Misalnya Rasulullah itu Bani Hashim beliau. Karena nenek moyangnya Hashim. Jadi Bani Nazir ini kesalahan yang sangat luar biasa. Jadi mereka juga sangat sakit hati karena bangkrut dagangannya. Lalu mereka membuat rencana sangat jahat. Ingin membunuh Rasulullah. Dicari. Bagaimana harus ada kesempatan kita bunuh mati Muhammad itu. Pada suatu hari Rasulullah lelah dalam perjalanan. Beliau berhenti di tebing bukit. Duduk di tebing bukit seperti ini. Misalnya Rasulullah duduk di situ. Itu bukit. Dilihatlah oleh Yahudi Bani Nazir itu. Itu kesempatan baik kita bunuh Muhammad itu. Gara-gara Muhammad kita hancur. Ekonomi kita hancur. Naiklah 7 orang atas bukit. Diambillah batu yang sangat besar, mungkin sebesar mimbar ini. Ramai-ramai mereka guling, mereka guling sedikit demi sedikit di atas bukit itu. Kemudian dilihat ke bawah. Wah, ini pas kalau kita guling lagi atas kepala Muhammad. Muhammad akan tewas, hancur dia. Ya. 7 orang. Ditolaklah batu itu. Jibril turun. Muhammad geserlah dari sini. Itu. Jadi seorang nabi temannya malah malaikat, temannya Jibril. Rasulullah geser, orang itu nggak tahu karena capek menolak. Rasulullah geser. Kemudian batu pun jatuh. Rasulullah sangat selamat, ya. Itu dalam kitab-kitab sirah ditulis. Dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah tentang riwayat hidup Rasulullah. Selamat. Itu juga bagian dari perlindungan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bani Nazir juga sudah berbuat dosa. Sudah berbuat dosa. Jadi dalam perang Uhud, Bani Nazir juga bekerja sama dengan orang-orang munafik. Bekerja sama orang munafik ingin menghancurkan Islam. Jadi kelompok yang ketiga Bani Quraidah. Nama Yahudi itu Bani Quraidah, keturunan Quraidah. Mereka juga pedagang, tetapi di antara 3 bani ini, Bani Quraidah yang tidak banyak, ya. Bani Quraidah apa kesalahannya? Bani Quraidah menjadi agen membocorkan rahasia-rahasia Rasulullah. Jadi ada rahasia Rasulullah itu diintip, diberitahukan kepada orang-orang Yahudi. Diberitahukan rahasia-rahasia Rasulullah itu kepada orang-orang munafik. Itu kerja Yahudi Bani Quraidah ini. Jadi ketika orang-orang Madinah, orang-orang Mekah kan masih ada orang-orang kafir di Mekah, ingin menyerang Madinah, Rasulullah belum tahu kejahatan dari Bani Quraidah ini, kata Rasulullah, karena mereka tinggal di selatan kota Madinah. Wahai Bani Quraidah, orang-orang Mekah ingin menyerang kita.
orang-orang Mekah sedang mempersiapkan diri ingin menyerang kita, orang Quraisy, orang kafir ya, yang belum masuk Islam dari Mekah ingin menyerang kita. Jadi kalian Bani Quraidah wajib mempertahankan kota Madinah karena kalian tinggal di selatan Madinah. Siap kata orang itu, tapi kerjanya sebaliknya, malah bekerja sama membocorkan rahasia Rasulullah kepada orang-orang kafir Quraisy yang belum masuk Islam itu. Akhirnya tahun ke-6 ya, tahun ke-5 terjadi perang Khandaq ya. Tahun ke-5 menjadi perang Khandaq. Tahun ke-6 Rasulullah memutuskan semua Yahudi yang ada di Madinah wajib meninggalkan kota Madinah. Tapi Rasulullah masih baik, tidak diusir ke mana, harus ada tempat bagi mereka. Rasulullah mengusir mereka ke Badar. Ke Badar diusir. Apa yang terjadi? Dalam Al-Quran diceritakan panjang lebar dalam surat Al-Hasyr. Al-Hasyr ini surat pengusiran. Arti Al-Hasyr itu pengusiran. Itulah pengusiran Yahudi. Jadi mereka diusir semua, diberi waktu 15 hari. 15 hari diberi waktu untuk meninggalkan Madinah. Berangkatlah semua, berangkat keluar dari kota Madinah. Mereka tinggal di Badar. Tapi Badar itu tempat yang paling jelek zaman itu. Hanya padang pasir, tidak ada sumur, ya, tidak ada kurma di situ. Tidak bisa bertahan mereka itu. Tanpa diusir lagi, jadi orang-orang Yahudi itu akhirnya pindah ke Suriah, pindah ke Syam. Sekarang Suriah namanya, dulu Syam. Pindah mereka itu, pindah. Begitulah cara Allah mengusir orang-orang kafir, dan cara Rasulullah ya, tentu dari wahyu kan. Rasulullah hanya dibimbing oleh wahyu bagaimana cara mengusir. Di situ ada apa? Ada pri kemanusiaan. Bukan seperti orang-orang Yahudi sekarang yang mengusir orang Islam Palestina. Tidak diberi tempat, ya, diusir. Tapi lihat Rasulullah memberi sebuah wilayah, Badar. Kalian hijrah ke Badar. Yang menarik, orang-orang Yahudi itu sangat kaya raya. Rasulullah melarang mengambil harta mereka, emas mereka. Rasulullah melarang mengambil kuda mereka, semuanya, rumah-rumah mereka. Kenapa? Ini harga diri umat Islam, tidak pernah merampok milik orang kafir. Apa yang terjadi di dalam surah Al-Hasyr, nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa baca sendiri terjemahannya, ya. Mereka itu menghancurkan sendiri rumah-rumah mereka yang indah itu. Mereka hancur dengan tangan mereka sendiri. Karena umat Islam tidak butuh emas dibawa, perak dibawa, tidak dirampok oleh Rasulullah. Jadi ini terjadi tahun ke-6 Hijrah. Kota Madinah bersih dari orang-orang Yahudi. Ini luar biasa. Jadilah Madinah itu thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang baik, ya. Walaupun ayat ini turun ke negeri Sabah, justru Madinah lah yang pertama di zaman Nabi Muhammad menjadi thayyibatun wa rabbul ghafur, ya. Negeri yang baik dan mendapat ampunan dari Allah. Sedangkan thayyibatun wa rabbul ghafur yang pertama adalah negeri Sabah yang dipimpin oleh Balqis. Kemudian ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Hanya sampai di sini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.